Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada bisnis yang bisa awet puluhan tahun, tapi banyak juga yang layu, bahkan sebelum benar-benar mekar? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas rahasia membangun bisnis yang tahan banting, langsung dari pandangan seorang master coach bisnis, Budi Isman. Coba deh, mungkin ini relate banget ya buat Anda. Awalnya bisnis Anda tuh ngebut banget, penjualan naik terus, tim juga semangat, tiba-tiba jeder. Rasanya kayak nablak tembok. Momentumnya hilang gitu aja, terus Anda jadi bingung. Ini salahnya di mana ya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Menurut Pak Budi Isman, ada semacam angka keramat nih buat para pengusaha di Indonesia. Titik di mana pertumbuhan itu sering banget berhenti. Angkanya ada di kisaran omset 3–5 miliar rupiah per bulan. Ini zona bahaya, di mana bisnis yang tadinya kayak roket bisa tiba-tiba kehabisan bahan bakar. Eits, jangan salah sangka dulu. Ini bukan cuma soal marketing atau sales yang kurang kencang. Akar masalahnya tuh jauh lebih dalam dari itu. Dan hampir selalu sama, pondasinya rapuh. Coba bayangin, Anda mau bangun gedung pencakar langit, tapi pondasinya di atas tanah liat. Sekeren apapun desainnya, ya cepat atau lambat pasti retak. Oke, jadi apa aja sih retakan-retakan di pondasi bisnis itu? Nah, Budi Isman udah memetakan ada 6 kelemahan inti yang sering banget jadi penyebab bisnis itu mandek. Yuk kita lihat satu persatu. Ini dia nih, 6 area kritisnya soal keuangan, pemasaran, pemanfaatan teknologi, administrasi, kolaborasi, dan jaringan. Semuanya penting, tapi ada satu dosa yang paling fatal yang menurut Budi Isman paling sering bikin bisnis tenggelam. Kutipan ini, wah, nusuk banget sih. Coba bayangin, lulusan akuntansi aja bisa salah ngitung harga pokok. Ini bukan masalah sepele, ini kesalahan fatal. Kenapa? Logikanya kan simple ya. Kalau Anda sendiri aja nggak ngerti kesehatan finansial bisnis Anda, gimana caranya mau meyakinkan investor buat naruh uang mereka? Nah, ini nyambung banget ke poin berikutnya yang super penting. Valuasi itu bukan cuma soal deretan angka di laporan keuangan. Valuasi itu soal cerita. Dan buat ngebuktiin ini, kita nggak usah jauh-jauh, cukup lihat aja persaingan panas di industri kopi kekinian Indonesia. Coba dia lihat perbandingan ini. Kopi kenangan sama janji jiwa. Dua-duanya jualan kopi, sama-sama laku keras. Tapi, kok valuasinya bisa beda jauh banget? Kuncinya bukan di rasa kopinya, teman-teman, tapi di model bisnis dan narasi yang mereka bangun dari hari pertama. Ini dia bedanya. Kopi kenangan itu nggak pernah ngejual dirinya sebagai kedai kopi biasa. Narasi mereka adalah perusahaan teknologi yang kebetulan jualannya kopi. Cerita inilah yang bikin para venture capital atau pemodal Ventura ngiler. Mereka lihat potensi skala bisnisnya nggak terbatas, bukan cuma sebatas nambah gerai fisik. Oke, pondasi udah kuat, ceritanya juga udah keren. Terus, duitnya dari mana? Gimana caranya kita bisa dapat modal buat benar-benar tancap gas dan ekspansi gede-gedean? Dunia investasi itu kelihatannya ribet, tapi sebenarnya ada polanya kok, kayak tangga gitu. Biasanya dimulai dari suntikan dana awal dari angel investor, terus dapat bensin roket dari venture capital, lalu distabilkan sama private equity, sampai akhirnya ke tujuan utama, bisa IPO atau diakuisisi. Nah, dari semua tahapan itu, ayo kita fokus ke venture capital atau VC. Karena mereka inilah bahan bakar roket buat pertumbuhan yang gila-gilaan. Ingat ini baik-baik ya, VC itu nggak tertarik sama bisnis yang aman-aman aja. Mereka itu cari home run. Mereka bertaruh di perusahaan yang potensinya bisa meledak dan ngasih untung 10, 20, bahkan 100 kali lipat. Dan ini membawa kita ke potongan puzzle terakhir yang mungkin paling penting. Waktu investor lihat proposal Anda, apa sih yang benar-benar mereka nilai? Jawabannya, mungkin bikin Anda kaget. Di tahap-tahap awal, ide bisnis dan ukuran pasar itu penting, tapi cuma sebagai pelengkap. Taruhan terbesar mereka, sampai 70% dari keputusan investasi, itu ada di satu hal. Anda, sang pendiri. Jadi, mereka itu bukan investasi di ide, tapi mereka investasi di orangnya. Jadi, founder yang layak diinvestasi ini tuh kayak gimana sih? Investor itu cari kombinasi maut, passion yang menyala-nyala, kerendahan hati buat mau terus belajar, integritas yang nggak bisa ditawar, dan pastinya pemahaman yang dalam soal industri yang Anda geluti. Intinya, mereka cari orang yang bisa dipercaya buat lari maraton, bukan cuma sprint. Dan ini nih satu tips praktis terakhir yang harganya mahal banget. Cari mentor yang tepat. Kenapa? Karena buat investor, siapa yang jadi pembimbing Anda, itu cerminan diri Anda.
Itu sinyal kuat kalau Anda cukup bijak untuk sadar bahwa Anda nggak tahu segalanya dan Anda mau belajar dari yang terbaik. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaan besarnya sekarang kembali ke Anda. Coba dilihat lagi bisnis Anda saat ini. Coba renungkan sejenak. Apakah pondasi yang Anda bangun hari ini udah cukup kokoh buat menopang gedung pencakar langit yang Anda impikan di masa depan? Terima kasih sudah menyimak.